Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini isu tentang serangan Israel ke Palestina ini sekarang mendunia, Prof. Jadi banyak protes ya. Tetapi juga ada yang mempertanyakan kenapa Israel sampai membombardir Palestina seperti itu, membumi hanguskan. Itu kan awal-awalnya gara-gara Hamas yang menyerang, ada pesta gitu. Jadi pesta apa itu? Kalau nggak salah kesenian ya, budaya begitu. Nah, otomatis Israel ini seakan-akan ingin Hamas itu dihabisin. Untuk menghabiskan Hamas kan tidak bisa dipisah dari masyarakat Palestina di Gaza itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini solusinya gimana, Prof, supaya perdamaian itu ada di sana gitu, sehingga kita ini mampu untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, karena PBB udah gagal. Negara-negara lain ada yang pro dan kontra, di PBB di hak veto hilang udah, jadi seperti tidak ada yang membela ini orang ini. Oleh karena itu monggo pesan-pesan perdamaian di Gaza itu seperti apa seharusnya. Hentikan perang, ya hentikan perang, tetapi selain itu apa pesan-pesan moral yang supaya istilahnya genocide gitu ya, jadi pembunuhan suatu masyarakat tertentu gitu. Itu tidak besar-besar seperti itu, hampir 10.000 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekerjaan yang paling berat itu kan menyatukan umat manusia, Mas. Itu paling berat dalam sepanjang zaman. Ya, manusia itu kan kalau kita lihat siapa sih manusia itu kan memang suka ingkar. Innal insana lirabbil kanut, innal insana layatgha. Selalu berlebihan, melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a, innal insana ladzulmun mubin, dan seterusnya. Itu memang manusia itu tidak gampang. Karena itulah kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bersyukur sebetulnya. Bangsa ini sangat majemuk dari Aceh sampai Papua. Tadi banyak suku, banyak agama, banyak etnis, banyak bahasa, makanannya juga berbeda-beda. Rambutnya mulai dari yang paling lurus sampai yang paling keriting gitu ya. Itu ada di Indonesia. Tapi kan kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu. Nah, untuk bersatu itu apa? Kita bisa memahami ya. Tidak saja memahami diri sendiri, tapi juga memahami orang lain. Kita memahami orang lain. Kita tidak memaksa. Kita orang Bali ya biar menggunakan budaya Balinya. Orang Madura juga biar menggunakan budaya Maduranya. Orang Papua ya biar menggunakan tradisi dan budayanya Papua. Begitu juga orang Aceh ya silahkan aja menggunakan budaya Aceh. Tapi bangsa yang punya budaya yang beraneka ragam itu disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Yang tidak boleh itu memaksa. Orang Solo disuruh berpakaian Madura, nanti tidak cocok. Orang Madura kok disuruh berpakaian Aceh. Orang Aceh kok disuruh pakaiannya orang Papua, nanti tidak enak gitu kan. Menjadi enak itu kalau orang Jawa ya dari sisi pakaiannya pakaian Jawa gitu kan. Lalu semua itu dihargai, dihormati gitu, lalu menjadi bagus seperti ini. Hal sedemikian sederhana ini rupanya tidak dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia ini, terutama bangsa Arab ya, yang terutama di semenanjung Arab, bangsa Arab itulah. Kalau itu dari sisi kultur budaya Indonesia yang harus kita syukuri. Dari sisi agama sendiri kan juga begitu, dijelas sekali Pak di surat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, surat Al-Hujurat kita belajar itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi berbeda-beda itu untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling jatuh menjatuhkan, rendah merendahkan, untuk saling kenal mengenal. Itu karena itu lalu jadi berbeda-beda seperti itu kan. Nah, lalu memang dikatakan di sana inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu itu bukan bangsa Jawa, bukan Madura, bukan bangsa
Kalimantan, bukan bangsa Jepang, bukan bangsa Filipina, Eropa. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan nama etnisnya itu. Karena itu memang kalau menurut hemat saya, manusia itu harus dipahami secara utuh, Mas Habib. Kuncinya manusia itu harus dipahami secara utuh, bahwa manusia itu adalah dari aspek batin dan aspek zahir dan batin, ruhani jasmani gitu. Yang tampak dan yang tidak tampak gitu kan. Nah dari sisi zahirnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu dari sisi zahir ya sebetulnya, yang berbeda-beda, yang untuk saling kenal mengenal tadi. Tapi pada diri kita ini, manusia ini ada yang batin. Yang batin itu sama. Tidak ada batin Jawa, batin Madura, tidak ada. Roh itu yang saya sebut batin itu sama. Roh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Roh itu sebetulnya juga tidak ada roh tua dan roh muda. Semua sama sebetulnya roh ini. Nah roh itulah disebut dengan iman. Roh itulah disebut nur. Roh juga disebut sebagai kitab. Ya, kalau itu roh itu disebut iman. Iman itu bersaudara sebetulnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita itu diajarin oleh Allah agar selalu saling ditunjukin bahwa kita ini bersaudara. Dan sesama saudara itu ya harus saling berbuat bagus ya. Fa aslihu baik di situ gitu kan. Maka kalau kita lalu dari sisi agama ini menganjurkan untuk bagaimana kita berdamai. Kalau kita bicara agama, diajak untuk bicara ruhani. Walaupun berbeda-beda agama. Walaupun beda-beda agama. Kalau bicara ruhani, kita diingatkan bahwa kita itu bersaudara. Nah kalau saudara itu lalu gimana? Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Itu. Jadi semua itu supaya kita disuruh untuk berbuat baik sesama. Apalagi akhir-akhir ini dimunculkan rahmatan lil alamin. Karena itu kalau berangkat dari pemahaman manusia yang zahir, yang batin tadi, zahirnya etnisnya beda, tapi batinnya sama. Batinnya itu sama, ruhaninya itu sama. Ruhaninya itu saudara sebetulnya itu. Nah kalau dipahami seperti itu, maka tidak ada lalu orang yang merasa lebih unggul dan orang yang rendah, apalagi lalu jajah menjajah itu sebetulnya juga tidak dibolehkan sebenarnya dari agama manapun. Pada agama Yahudi, saya kira agama Yahudi juga anti itu. Iya, tapi praktek kenegaraannya kan itu kan karena politik, itu tadi tatkala memahami manusia hanya dari sisi zahirnya tadi yang berbeda-beda itu. Ayolah ingat kita yang batin. Ayolah kita ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, paling-paling hanya 70, 80, 90 itu sudah tua. Dan 90 tahun itu kan sementara sekali. Kok lalu kita berada di dunia yang kayak begini, lalu hanya sekedar membuat kerusakan di muka bumi. Itu yang bikin. Makanya juga diingatkan bahwa menyakiti seseorang dalam agama itu sama artinya dengan menyakiti seluruh manusia itu. Mengikuti satu bangsa sama dengan membunuh satu orang sama dengan membunuh. Itu kan keras banget ya Pak, peringatan itu. Membunuh seorang sama artinya dengan membunuh seluruh manusia. Apalagi ini 10.000. Apalagi itu satu itu yang tidak boleh sebetulnya. Karena itu harus dicarikan cara-cara menurut saya pemimpin bangsa itu harus dicari cara bagaimana agar kita tidak membeda-bedakan. Kita ya memang beda secara etnis, beda secara keturunan, beda, tapi beda-beda itu ada sisi-sisi yang menyamakan ya, yang sama ya, seperti yang saya sebut ruhaninya tadi. Dan bahkan ruhani itu sebenarnya inti daripada manusia itu sendiri. Ruhani itu, diri kita ini sebenarnya intinya Mas Abdul, yang inti daripada kita itu yang ruhani itu.
Yang lain-lain itu hanya casing aja. Kalau kendaraan itu ya bodinya itu ada Alphard, ada Axinia, ada Innova kan itu kan. Nah, itu ada Suzuki, ada Honda, ada Yamaha, itu hanya mesinnya hakikatnya sama. Tapi sopirnya itu yang di dalam, yang menggerakkan itu ruh. Ruhnya ini yang sama itu. Beda mobil sama sopir gitu loh. Sopirnya itu saudara gitu loh Mas Habib, gitu kan. Saya kira kalau berpijak pada wawasan atau hakikat itu tidak akan terjadi ya berantem. Ya tidak akan terjadi gitu. Tidak akan terjadi. Kalau dilihat sebetulnya kesamaan kita itu di mana? Kesamaan kita itu justru pada inti keberadaan kita, ialah ruhani kita ini sebetulnya sama gitu kan. Nah itu, maka akhirnya berebut kekuasaan itu tadi. Iya, berebut kekuasaan ini, makanya ya kita kalau ada perang seperti itu, ya kita tidak suka, kita tidak senang perang itu, maka kita ya berusaha bagaimana para tokoh-tokoh dunia ini untuk mencari jalan keluar, jalan solusi supaya lebih damai. Supaya damai, dan damainya kalau bisa kan damai permanen Mas Habib. Kalau itu sementara, kalau itu damai permanen, ayolah kita berusaha untuk memahami hakikat manusia yang sebenar-benar manusia itu siapa gitu kan. Dengan memahami hakikat manusia itu sebetulnya siapa, maka insya Allah lah bisa dicarikan jalan keluar. Bahwa yang namanya manusia itu adalah jasmani dan ruhani. Jasmaninya itu berbeda-beda, beretnis-etnis, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling kenal mengenal. Sebab kalau zahirnya ini manusia itu sama, itu kan tidak bisa kenal mengenal. Sama dengan telur bebek itu loh. Telur ayam diletakkan satu keranjang, kan tidak bisa kenal mengenal, semua sama. Itu kan dibuat beda-beda itu agar bisa dikenali. Kalau ada dua keranjang yang isinya sama gitu kan, karena telurnya sama, gimana pemiliknya? Baik itu tadi ini atau ini Anda tahu gitu kan. Nah, kalau manusia agar bisa dikenali itu, lalu tubuhnya dibeda-bedakan, ada yang tinggi hitam, ada yang tinggi putih, ada yang kecil itu kan. Tapi apapun bentuknya, ruhaninya sama. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka menurut hemat saya bisa dikatakan bahwa kita ini sebetulnya harus rukun. Sebab kalau kita tidak rukun, maka ya kita di dunia ini kan tidak bisa sendirian, gitu kan? Kita akan saling tergantung, baik dari sisi pertaniannya, peternakannya, kita dari teknologinya, gitu kan? Kita kan bisa begini nih Mas Habib. Mau ada Ukraina dan Rusia perang itu saja gandum lalu menjadi mahal kan, akhirnya semua hal juga akan menjadi mahal itu kan. Dampaknya luar biasa. Dampaknya mesti luar biasa, ekonomi, masyarakat budaya, yang kayak begini. Kemanusiaan terutama. Jadi berapa ribu orang anak itu ya. Jadi kalau saya intinya, ayo dicarikan solusi yang solusi lah. Solusi itu kalau saya lihat adalah bahwa di dalam diri manusia itu ada yang sama. Dicari kesamaannya, jangan cari perbedaan. Kalau kita bilang ada Israel, ada yang Palestina, ada macam-macam, itu sebenarnya hanya dari sisi suku, ada fisiknya, ruhnya sebetulnya sama. Kalau mau berpikir di situ seharusnya perdamaian itu gampang. Perdamaian itu gampang, Mas Habib. Jangan menjelekkan bangsa lain, memaki-maki bangsa lain. Intinya sama. Intinya sebetulnya sama. Dan terlalu membesar-besarkan bangsanya itu mengerikan juga. Ya sebetulnya kan begini ya, kualitas bangsa itu kan juga dimulai dari bagaimana kita membangun pendidikan ya Mas Habib ya, lalu membangun budaya maju ya, budaya maju. Saya seringkali teman-teman kadang-kadang dengar bahwa kita ini kok tidak maju ya, kita ini kok dikalahkan gitu ya. Kita itu lalu kok ditinggal ya. Mereka biasanya kan yang disalahkan itu yang meninggal Mas Habib, yang meninggalkan kita, yang minteri kita itu kan.
Nah, kenapa kok kita masih mau ditinggal gitu? Kenapa kok kita masih mau diakalin gitu kan? Itu ya karena kan salah kita sebetulnya. Ya kalau misalnya kita sekarang tertinggal itu ya bagaimana pendidikan kita dibikin yang kan tidak tertinggal? Bagaimana kita pendidikan ini tidak hanya sekedar menjalankan formalitas pendidikan, jangan hanya menyalahkan yang meninggalkan, jangan menyalahkan yang meninggalkan, gitu kan. Kalau kita itu ketinggal, selama ini misalnya ketinggalan seperti ini karena memang kita tidak bisa mengejar yang lain. Kenapa tidak bisa mengejar? Karena kualitas kita rendah. Tatkala kita kualitas rendah, kita akan bertanya, kenapa kok kualitas kita rendah, gitu kan? Nah, karena pendidikannya. Nah, kenapa pendidikannya tidak dirubah? Maka pendidikannya yang harus dirubah. Selama ini misalnya pendidikan hanya berorientasi pada jumlah lulusan. Tapi apa artinya jumlah lulusan kalau kualitas lulusan itu tidak bisa diajak untuk bertarung? Sekarang ini adalah zaman yang persaingannya luar biasa. Komunikasi semakin gampang ini, persaingannya begitu cepat kayak begini. Maka ya kalau dalam dunia bersaing kan sudah ada hukum malam, yang kuat kalau yang menang, mesti yang pinter mesti yang menang. Maka bikinlah anak bangsa ini ya pinter, ya jujur, ya kuat, kan itu yang bisa jago, yang bisa menang bertarung. Jangan menjadi bangsa yang hanya dikasihani gitu loh. Itu kan. Nah, itu yang bertanggung jawab juga lembaga pendidikan, mulai dari SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA, baru perguruan tinggi gimana. Jangan lagi diterus-meneruskan ini berlomba-lomba untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Lalu berbangga-bangga 1 tahun bisa berwisuda 5 kali, 6 kali. Apa artinya 5 kali, 6 kali kalau kalah semua? Mestinya kita harus mulai berorientasi bagaimana lulusan kita itu bisa kita banggakan, bisa berbuat apa, bisa menjadi apa, bisa menyelesaikan apa. Tapi kalau lulusannya sekian ribu, tapi lalu menjadi mengeluh, kan kasihan yang menyekolahkan ke situ kan itu. Ini harus dipikirkan menurut imat saya. Saya kira berkaca dari di Gaza sana, ya, antara bangsa yang merasa tinggi. Iya, ya, bangsa seperti misalnya Israel ya, nggak bisa melahirkan orang yang produk-produk teknologi begitu hebat, ya memang pendidikannya gitu, pendidikannya hebat gitu kan. Makanya bagaimana kita misalnya meniru mereka dalam hal solusi jangka panjangnya memang pendidikan. Iya, pendidikan. Makanya banyak teman-teman dari Palestina pada dapat beasiswa ke sini. Banyak itu di sini. Belajar apa saja di sini. Karena dikirim ke barat juga tidak mungkin itu. Jadi saya kira solusi jangka panjang bangsa kita untuk membela Palestina yaitu perbaiki bangsa Palestina mutunya. Sampai sekarang kan selalu kalah. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh memang di dunia itu kan bersaing. Dalam persaingan itu siapa yang berkualitas memenangkan yang tidak kualitas. Yang pinter mengalahkan yang bodoh, kan itu kan. Yang maju mengalahkan yang tidak maju. Yang teknologinya berkembang ya dia yang punya keuntungan, kita menjadi pasar, kan begitu. Makanya kalau saya kecil itu ayah saya pesen, kamu jangan jadi bandul senggot gitu. Bandul senggot, jadi jangan kamu bandul senggot. Bandul senggot itu kan set naik, itu naik turun, naik itu. Jadi menjadi manusia yang ditentukan. Kita harus menjadi manusia yang menentukan. Agar bisa menentukan, kita ini harus pinter. Harus terdepan, harus menjadi kepala kemajuan. Jangan di belakang, jangan menjadi ekor. Kalau menjadi ekor, maka ya ekor itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali usul kepada kepalanya. Kalau gerakan ekor jangan seenaknya sendiri. Makanya kalau saya pendidikan ini harus dipikirkan ulang bagaimana agar lulusan-lulusan anak bangsa ini bisa bersaing dengan bangsa manapun itu loh. Termasuk juga bagaimana itu berdempetan antara Israel dan Palestina itu ya bagaimana timpangan teknologi di situ. Itu menurut hemat saya Mas. Matur nuwun sangat Prof Imam. Mudah-mudahan ya di samping kita membela Palestina dalam
bentuk demo macam-macam ya. Tapi kita kan juga harus memahami tentang manusia itu tadi supaya ada implikasi bahwa perdamaian itu ada kalau mutu manusianya mirip-mirip. Ya. Jadi kalau sudah yang satu merasa tinggi, yang satu merasa direndahkan, itu kan mengerikan. Ya zina itu penghabisan suatu bangsa, genocide, genosida. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak menjelaskan Filipina, Palestina. Itu bagus bahwa ininya kan di tengah-tengah, damainya ini kan